Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kurnia Pratama dengan NPM 23351028. Nah, di sini saya membuat sebuah program C++ yang dimana ini dibuat untuk memenuhi tugas kuis dari praktikum grafika komputer. Dan untuk soalnya yang pertama, buatlah audition objek dua dimensi menggunakan minimal 3 objek yang berbeda selain yang diajarkan di dalam praktikum. Untuk soal keduanya, dari tiga objek dua dimensi tersebut, lakukan transformasi pada masing-masing objek tersebut. Nah, untuk soal ketiganya itu sama, namun buatlah desain objek tiga dimensi menggunakan minimal tiga objek yang berbeda. Nah, itu untuk tiga dimensi. Nah, untuk yang pertama saya bakal jelaskan untuk soal satu dan duanya. Nah, jadi langsung saja masuk ke dalam Dev C++ nya atau codingannya. Nah, pertama-tama di sini ada include GL dan include CMath, di mana ini dua library penting dalam Dev C++, yang dimana ini digunakan untuk seperti fungsi perhitungan matematika seperti sin dan cos, yang nantinya ini bakal digunakan untuk membuat gambar dua dimensi. Nah, kemudian di sini ada float, yang dimana float ini digunakan untuk menyimpan posisi skala dari setiap objek dalam array 3 elemen. Nah, eh, 3 elemen dari X, Y, dan scale. Nah, kemudian di sini yang pertama ada fungsi untuk menggambar poligon, yang mana void draw polygon. Nah, fungsinya itu dia tinggal masukin jumlah sisi dan radiusnya. Kemudian misalnya 5 untuk pentagon, kemudian 7-nya untuk heptagon dan lain-lain. Nah, dia bakal menggambar titik-titik keliling lingkaran pakai cos dan sin yang ada dari library ini. Nah, kemudian yang kedua ada uh, void draw pentagon. Nah, ini yang pertama ada gambar untuk pentagon, void draw pentagon, kemudian yang kedua draw heptagon, dan yang ketiga itu draw hexagon. Nah, jadi setiap fungsi ini dia bakal ngelakuin tiga hal penting. Yang pertama itu dia ada fungsi ini GL plus matrix, yang dimana dia berfungsi untuk transformasi tidak mempengaruhi objek lain. Jadi ketika dia bertransformasi, dia tidak masing-masing objek ini kan tiga objeknya. Ketika masing-masing objek ini bertransformasi, dia tidak akan mempengaruhi gambar lain. Nah, kemudian ada GL translative. Nah, dan GL scale. Jadi dia fungsinya ini untuk mengatur posisi dan ukuran dari masing-masing fungsi untuk gambar dua dimensinya. Kemudian ada GL color, yang dimana dia berfungsi untuk memberikan warna yang berbeda-beda pada tiap objek. Tinggal ubah angka-angka dalam tanda kurung ini, maka dia warnanya otomatis akan berbeda. Kemudian ada fungsi void display. Jadi fungsi display ini akan dipanggil terus menerus ketika dia akan menghapus layar dulu pakai GL clear ini. Kemudian dia terus menggambar gambar objek satu persatu. Misalnya dia pertama muncul gambar ini, kemudian dia bakal hapus, lalu dia bakal gambar objek-objek ini satu persatu, lalu di GL Flux kemudian untuk ditampilkan ke layar. Jadi fungsi GL Flux ini untuk menampilkannya ke layar. Nah, kemudian simpelnya jadi dia menghapus dulu, membersihkan layar itu, kemudian bakal gambar satu persatu dari fungsi-fungsi objek dua dimensi tadi. Ada draw pentagon, heptagon, kemudian hexagon. Nah, yang berikutnya fungsi keyboard. Nah, ini bagian serunya. Jadi
Dia pakai tombol 123 untuk memilih objek pentagon, heksagon, dan heptagon. Kemudian ada X, Y, Z. X digunakan untuk menggeser kanan atau kiri, kemudian Y digunakan untuk menggeser ke atas atau ke bawah. Lalu Z berfungsi untuk memperbesar dan memperkecil gambarnya. Kemudian inilah inisiasi OpenGL. Nah, di sini void init itu merupakan inisiasi OpenGL yang mana berfungsi untuk mengset latar belakang jadi putih dan pakai orthographic atau projection karena kita kerja di 2D bukan 3D. Kemudian fungsi main terakhir ini diinisialisasi glut atau set, diinisialisasi glut, kemudian set ukuran window, kemudian saya kasih judul objek 2D interaktif dan saya kasih nama Wahyu. Nah, ini digunakan untuk nanti outputnya. Kemudian ini init, dimana dia akan mendisplay, dimana dia akan manggil terus menerus glut main loop supaya programnya terus berjalan. Nah, sekarang coba kita run. Nah, ini udah muncul gambarnya. Gambarnya kecil aja mungkin. Nah, misalnya kita tekan 1, dia bakal ada di ini gambar merah. Misalnya kita tekan X, dia bakal geser ke kiri atau ke kanan. Tinggal pilih caps lock. Misalnya ini caps locknya saya matiin, X, nah, maka dia akan geser ke kanan. Ketika caps locknya saya hidupin, dia akan geser ke kiri. Kemudian kita tekan Y untuk merubah objeknya atau transformasi objeknya menjadi ke atas atau ke bawah. Dengan sama juga dengan mengaktifkan tombol caps lock. Nah, kemudian coba kita pilih gambar lainnya, gambar kedua. Nah, kita, jadi dia bakal bertransformasi ketika kita tekan kita pilih terlebih dahulu dengan menekan tombol 2 atau pos 2. Kemudian kita lakukan transformasi dengan menekan X, Y, Z, yang mana itu X untuk menggeser kanan kiri, kemudian Y ke bawah ke atas, lalu ada Z untuk memperbesar dan memperkecil gambarnya. Sama juga gambar 3 coba kita lakukan transformasi. Nah, dia bakal bertransformasi ketika kita pilih. Nah, jadi inilah program yang saya buat. Jadi yang pertama ini ada gambar segi 5, kemudian ada segi 6. Lalu di sini ada saya lupa nih gambar apa. Yang intinya gambar yang saya buat itu tidak ada di dalam yang diajarkan di praktikum. Nah, kemudian lanjut ke coding keduanya. Untuk nomor 3 dan 4. Nah, di sini kita baca sedikit untuk soalnya. Jadi nomor 3 diminta untuk melakukan desain objek 3 dimensi menggunakan minimal 3 objek yang bentuk yang berbeda. Selain yang diajarkan di dalam praktikum. Nah, kemudian dari objek 3 dimensi tersebut, lakukan transformasi pada masing-masing objek. Nah, lalu soal kelima, untuk objek 2 dan 3 dimensinya, mau dari segi warna dan transformasi harus berbeda dari temannya. Nah, ini kalau untuk warna, saya mungkin kurang tahu warna teman-teman sekelas saya, jadi
Saya nggak bisa ngecek per satu-satu juga kan, jadi saya pakai acak. Nah, kita buka filenya dulu. Nah, di sini sama seperti yang tadi, ada include GL, ada include CMAT, kemudian ada satu yang berbeda yaitu include stdlib.h. Nah, di sini saya menggunakan library ini kan untuk, ya seperti yang saya jelaskan tadi, untuk fungsi matematika seperti sin dan cos. Kemudian di sini pertama saya inisialisasi objek, get enable, untuk mengaktifkan deep test supaya objek 3D ditampilkan dengan benar secara kedalaman. Nah, untuk warna backgroundnya saya atur warna putih, lalu saya pakai GL Smooth agar dia shadingnya lebih halus. Kemudian ada int selected object, yang dimana ini fungsinya untuk rotate text atau rotate y dan rotate z, ya seperti yang tadi, di mana digunakan untuk menyimpan sudut rotasi setiap objek. Ketika dia diselect, objeknya diselect, maka dia akan menandakan objek mana yang akan aktif untuk dirotasi. Bisa dipilih dengan tombol 123. Nah, kemudian ada fungsi draw cylinder, di mana ini gambar untuk objek silinder. Nah, dia saya beri jarak antara masing-masing objek dengan -4. Kemudian ada fungsi draw cuboid. Nah, di sini saya beri warna 6 sisi berwarna-warni. Ini ada GL color sebanyak 6 kali. Nah, objek ini draw cuboid ini atau kubus, bukan kubus ini ya. Dia berada di tengah-tengah nanti. Kemudian ada piramid, fungsi piramid. Lalu fungsi display seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini kameranya saya posisikan agak tinggi dan mundur supaya ketiga objek tadi, fungsi objek tadi itu bisa terlihat langsung. Lalu saya panggil ketiga fungsi gambar dari silinder, cuboid, dan piramid. Kemudian ada fungsi keyboard, di mana ini untuk merotate X, Y, Z tadi dengan select objek 1, 2, 3. Kemudian ada fungsi atau void recept. Nah, fungsi ini untuk menyesuaikan aspek rasio dan perspektif kamera ketika ukuran jendelanya berubah. Seperti ini misalnya, nanti dia akan menyesuaikan secara otomatis. Lalu terakhir ada fungsi main. Nah, saya pakai double buffering biar animasinya halus dan depth-nya, supaya render 3D-nya bisa tumpang tindih dengan benar. Nah, langsung saja ke outputnya atau runningnya. Nah, di sini kita select objeknya, saya pilih satu, maka gambar ini akan berubah. Nah, ketika saya tekan Z, dia maka akan merotate, mutar ke kiri atau ke kanan. Oh, nah, ini cuma bisa mutar ke kiri. Lalu ketika saya tekan Y, maka dia akan berputar secara horizontal. Kalau yang tadi vertikal, Z. Kalau X, dia dia berputar secara apa nih? Nah, dia berputar semuanya secara horizontal dan vertikal ya. Nah, kemudian saya pilih objek 2 atau apa nih? Hmm,
Ketika saya tekan Z, dia berputar. Ketika saya tekan Y, dia akan berputar secara horizontal. Ketika saya tekan X, maka akan dia berputar kemana nih arahnya, ke belakang. Lalu saya pilih objek ketiga. Nah, ketika saya tekan Y, dia berputar atau bertransformasi. Ketika saya tekan X juga. Nah, jadi dia sudah bisa bertransformasi secara real time untuk gambar piramidnya. Nah, mungkin itu saja dari tugas yang saya buat, dimana di sini saya membuatnya untuk memenuhi kuis dari kuis praktikum grafika komputer. Nah, mungkin program yang saya buat tadi seharusnya sudah memenuhi dari soal-soal yang ada di kuis. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.